Bismillahirrahmanirrahim. Thawabus samti illa an khairin. Pahalanya diam kecuali dari kebaikan. Di antara gunanya di dunia ini adalah untuk cari bekal akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kemudian untuk cari bekal akhiratnya adalah dengan waktu dan kehidupan kita itu. Maka jangan ada waktu yang tidak menguntungkan bekal akhirat kita dan kehidupan begitu juga. Dan kehidupan kita ini kita jalani dengan badan kita ini. Badan kita ini yang banyak memproduksi amalan sering dibagi oleh para ulama adalah 3. Badan kita ini tempat produksi amal, produksi yakin. Itu terbagi menjadi 3. Pertama, dan itulah yang utama, adalah hati. Di tempatnya iman, tempatnya sifat-sifat yang mulia itu dimulai dari hati. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sifat ridho pada ketentuan Allah. Sifat cinta kepada yang diperintahkan untuk dicintai, benci kepada yang diperintahkan untuk dibenci. Tidak terkesan dengan selain Allah, itu semuanya amalan hati. Kemudian yang kedua adalah al-jawarih, anggota tubuh semuanya. Kaki berjalan ke masjid, berjalan ke majelis kebaikan, berjalan untuk lamaran, bukan untuk pacaran. Berjalan untuk mengajak orang ke kebaikan. Kaki, tangan, membantu orang, bersedekah. Berjabatan tangan dengan orang-orang soleh. Digunakan untuk kebaikan-kebaikan yang biasa bisa dikerjakan dengan tangan. Kemudian yang ketiga adalah lidah. Ngomong, diem, marah, banyak bicara, sedikit bicara. Ini bagaimana semuanya bisa kita kondisikan berpahala semua. Kalau berbicara itu enggak ada pahalanya, maka arahannya adalah diam. Tapi bukan semua diam itu baik. Ada orang menganggap baik diam itu karena dia ingat pepatah Arab, di dalam diam ada keselamatan. Andaikan bicara itu adalah perak, tentulah diam adalah emas. Padahal itu arahan secara umum yang belum diperinci. Ada orang itu diam itu dosa, bahkan dosa besar. Begitu juga ada orang itu bicara dosa, bahkan dosa besar. Maka kita perlu belajar bicara yang berpahala, bicara yang enggak dosa, bicara yang diridhai oleh Allah, begitu juga diam. Ada orang kita lihat berjalan, dia kondisinya buta atau matanya ada kelemahan dalam pandangan, bergerak menuju sumur. Kalau dia kecemplung di situ itu mati atau setengah mati. Kita mengamalkan di dalam diam ada keselamatan. Diam adalah emas. Akhirnya orangnya kecemplung. Kira-kira gimana? Ya ini termasuk dosa gede. No. Padahal kita bisa neriai, jangan gitu.
Maka suatu hari ada seorang ulama besar namanya Qadhi Abu Yusuf. Beliau itu punya dalam satu majelis beliau bicara itu panjang. Terus beliau dalam majelis itu ditanya, begitu cepatnya beliau menjawab, plak. Selepas majelis itu hampir selesai, ada orang yang hadir itu bertanya, Syekh, saya mau bertanya, dalam diri Tuhan ada dua hal yang menurut saya enggak sesuai arahan agama. Apa ya? Sekian banyak arahan dalam agama supaya orang itu nyedikitkan ngomong. Tapi saya lihat Tuhan itu di majelis ngomongnya banyak itu gimana itu? Terus yang kedua, sekian banyak ceritanya orang terbaik selepas para anbiya yaitu sahabat, kalau ditanya mengenai hukum itu jawabnya itu lama, bahkan enggak siap jawab, dialihkan temannya sampai akhirnya balik lagi ke dia. Jadi saya lihat tadi Tuhan jawabnya begitu cepat, plok. Enggak, gimana itu? Maka beliau menjawab, arahan-arahan agama yang isinya supaya orang diem itu dan jangan banyak ngomong, kalau diemnya berpahala dan kalau ngomongnya enggak berpahala. Nah, saya tadi ngomong mulai awal sampai akhir sudah tak kondisikan semuanya berpahala. Maka kalau ngomong itu berpahala, tambah banyak ngomong tambah banyak pahala. Coba kamu dengarkan omongan yang telah lalu itu, ada enggak yang enggak berpahala? Maka orang yang tanya bilang, oh iya semuanya berpahala. Kemudian yang kedua, pertanyaan kamu mengenai kenapa saya jawab masail itu begitu cepat. Kata beliau, sebelum kamu tanya saya sudah hafal masail itu. Maka saya menjawabnya dengan cepat. Tidak perlu ditunda atau dialihkan atau sekian lama lagi, tidak perlu. Sebagaimana kamu punya jari tangan 10, jari kaki 10. Sebelum ada orang yang bertanya kepada kamu, jari kamu berapa, tangan berapa, kaki berapa, kan kamu sudah tahu. Maka ada orang tanya pada kamu, jari tanganmu berapa? 10. 10. Apakah itu tergesa-gesa? Tidak, memang jumlahnya 10. Sudah langsung saya 10, otomatis 10. Dan sebelum kamu tanya itu saya sudah tahu jawaban yang pertanyaan kebetulan sudah saya temu, maka saya jawab langsung. Maka itu tidak melanggar arahan. Karena semua jawaban tadi sudah tahqiq sebelum kamu bertanya. Kesimpulannya piye? Kesimpulannya kita ini hidup ini dalam tanggung jawab. Namanya mukallaf loh, diberi tugas kan. Maka kira-kira kita bisa enggak memberi alasan di hadapan para malaikat, di hadapan Allah dengan perbuatan kita atau tidak buat kita, dalam bicara kita atau diam kita. Kamu waktu ngaji ngasar enggak hadir itu kalau ditanya ada enggak jawabannya? Nah. Ada santri putri lewat, kamu pelototi, itu kira-kira kalau ditanya kamu bisa enggak jawaban yang diridhai Allah? Ada santri putri lewat, kamu hitung kumisnya berapa helai, itu kira-kira kalau ditanya bisa jawab enggak itu? Maka perkara-perkara yang kita enggak bisa jawab ketika masuk di mahkamahnya Allah, jangan kita buat. Itulah bedanya orang yang sedang belajar seperti kita ini dengan orang yang enggak belajar. Ilmu kita ini adalah untuk menyelamatkan kita dari murkanya Allah. Sudah belajar lama pacaran, padahal nikah aja kalau laku 4 juga boleh. Apa sih untungnya pacaran? Ngerusak nama, ngerusak keturunan, ngerusak jernihnya hati, ngerusak tok. Nikah halalan thayyiban, nerangkan hati, mendatangkan ilmu laduni. Oh. Begitu orang itu. Ilmu itu untuk menyelamatkan kita. Maka kalau orang sudah belajar ternyata belajarnya belum bisa menyelamatkan dia, berarti dia belum paham tujuan belajar itu apa. Belajar biar gak masuk neraka kok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang adanya dia beriman dengan Allah dan hari akhir, maka dia supaya ngomong khairan
kebaikan auliyasmut atau supaya dia diam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina afdalu, manakah orang Islam yang paling utama? Qala, Nabi sabda, orang Islam yang paling utama, man adalah orang Islam salimal muslimun, yang orang-orang Islam yang lain selamat min lisanihi, dari gangguan lidah dia, wa yadihi, dan gangguan tangan dia. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya syabab Quraisyin, wahai para pemuda Quraisy, ihfadhu furujakum, jagalah oleh kalian kemaluan-kemaluan kalian. La taznu, janganlah kalian berzina. Man hafidha farjahu falahul jannah, barang siapa menjaga kemaluannya, maka surga adalah baginya. Rawahul Hakim, Imam Hakim telah meriwayatkannya. Wa qala, dan beliau mengatakan, sahihun, hadis yang barusan dibaca adalah hadis sahih, ala syaratil Bukhari wa Muslim, memenuhi persyaratannya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa rawahul Baihaqi, dan telah meriwayatkan hadis tersebut Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, fi ihda riwayatihi, dalam salah satu sekian banyak riwayat beliau. Nabi bersabda, ya fityana Quraisyin, wahai para pemudanya orang Quraisy, la taznu, janganlah kalian berzina. Fa innahu, maka sungguhnya, man salima lahu syababuhu, barang siapa yang selamat untuknya syababuhu, waktu mudanya. Kalau terjemah bebasnya, barang siapa yang waktu mudanya selamat dari pelanggaran-pelanggaran, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Jadi nanti pada hari kiamat minimal akan ada 5 pertanyaan kepada seluruh manusia, lakinya dan perempuannya. Di antara 5 tadi adalah ditanya waktu mudanya dia rusakkan, dia gunakan untuk apa. Waktu muda ini ya mulai balik sampai umur 40 tahun. Waktu keemasannya setiap manusia. Waktu paling cerdas, paling tangkas, paling kuat, paling berani. Maka di samping penggunaan umur secara umum, umur muda ada pertanyaan khusus. Maka kalau orang waktu mudanya selamat, maka dijamin masuk surga. Kalau waktu mudanya aja selamat, kata para ulama, apalagi tuanya. Nah, di antara barokahnya iman, akan selalu ada malaikat yang membisikkan pada hatinya orang beriman, supaya dia amal agama, supaya dia bertaubat, supaya dia lurus. Selalu ada, begitu itu di hatinya setiap muslim. Maka
nasihat malaikat tadi kalau kita dengar akan tambah jelas, tambah jelas, tambah jelas. Kalau tidak kita dengar tambah melemah, tambah melemah. Sering nasihat tadi akan kedengaran jelas selepas umurnya manusia itu 40 tahun ke atas. Karena nafsunya mulai melemah, badannya mulai menurun kekuatannya, akhirnya guyonannya para ulama, badan dia ini sudah enggak terlalu kuat untuk dibuat melanggar-melanggar. Akhirnya setan cari lain yang lebih tangkas lagi. Jadi kalau orang selepas umur 40 kok tobat, itu ya sudah sewajarnya. Itu setannya yang baik, bukan dianya yang baik. Setan ini sudah bosan menggunakan dia, ini sudah potensinya sudah kurang. Cari aja yang lain yang masih muda-muda, yang lebih jos. Ini sudah mulai masuk usia renta. Tapi kok masih muda, taat, takwa, memang ini orangnya yang baik ini. Maka selepas para nabi, para rasul, enggak ada yang lebih baik melebihi para sahabat. Lah sahabat itu mayoritas umurnya di bawah 40 tahun. Memang orang-orang pilihan. Nabi bersabda, nusirtu bisyabab. Aku telah ditolong oleh Allah dalam memperjuangkan agama, menyaingkan agama dengan sebab para pemuda. Maka ada sekian banyak jaminan khusus sekaligus pertanggungjawaban khusus mengenai waktu muda itu. Waktu muda ini ya mayoritas yang mendengarkan ngaji ini yang di Al-Fatah orang-orang muda. Maka kok di Al-Fatah tertib harapannya memang orang baik. Jadi orang tuh biasanya pengalamannya para ulama, orang kok sebelum 40 tahun belum jadi wali. Selepas 40 tahun ke atas kok ya tambah jauh lagi gitu. Pengalamannya begitu itu. Bukan kok menutup harapan, bukan begitu itu. Potensinya itu memang kurang. Selepas badannya loyo, badannya aus, baru dia mulai bergerak menuju perbaikan. Ya itu hal yang positif, yang bagus, yang perlu didukung. Tapi istilah mobil itu sudah mobil second. Selepas kurang laku baru tergunakan. Ya, ketika ada tawaran tinggi kok digunakan dalam kebaikan, nah ini harganya beda. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, sab'atun, ada 7 orang, yudhilluhumullah, yang Allah berikan naungan kepada mereka, fi dhillihi, di naungannya, yauma la dhilla illa dhilluhu, di hari yang tidak ada naungan illa dhilluhu, kecuali naungannya Allah. Ini ada 7 orang nanti pada hari mahsyar, yang mana di antara suasana mahsyar itu adalah suasana darul jaza, yaumuddin, hari pembalasan. Kondisi cuaca, kondisi setiap manusia mengikut amal masing-masing. Bisa saja orangnya berdekatan tetapi kondisinya berbeda. Bisa saja sama-sama dalam mahsyarnya satu lapangan itu, tempat perkumpulan, tetapi kondisi nyaman atau tidak atau tersiksa mengikut amalan masing-masing. Ada sebagian di sana yang kepanasan, amalannya enggak cukup untuk mendinginkan panas itu. Sampai akhirnya dia berkeringat, keringatnya sampai ke mata kaki dia.
Ada lagi yang kemaksiatannya lebih parah, maka ada yang sampai dengkul dia. Ada yang kemaksiatannya lebih parah sampai ke leher dia. Ada yang kemaksiatan lebih parah, dia tenggelam pada keringatnya. Jadi dia ini di alam dia sendiri, alam jaza untuk dia sendiri, di kondisi dia sendiri. Ada yang temannya pada kepanasan, dia ini enak-enak di naungan yang begitu nyaman. Di antaranya adalah 7 orang. Nah, di antara 7 itu adalah seorang laki-laki yang diajak maksiat oleh wanita yang begitu sempurna menariknya. Pertama, wanita tadi dzatu mansibin, punya posisi kuat di daerahnya. Di wanita ini andaikan berbuat pelanggaran, orang ngurus nggak berani. Orang tuh takut berbuat pelanggaran kan biasanya karena nanti kalau ketangkep pengurus bagaimana? Kalau ketangkep pihak yang berwajib bagaimana? Nah, ini orangnya ini tokoh, wah ngurus dia ini kemungkinannya kecil. Kemudian yang kedua, di samping tokoh memang menarik, cantik lagi. Kadang-kadang orang itu diajak berbuat maksiat oleh wanita, dia nggak mau maju. Padahal wanita itu wibawa, kenapa? Karena untuk membedakan dia dengan mak lampir sulit. Akhirnya dia maju itu bukan nggak maju itu bukan karena takwa, ya karena nggak nafsu gitu. Ini potensinya sempurna, ya cantik dan berwibawa lagi, nah, punya posisi yang kuat. Tapi dia tampaklah waktu itu mutiara imannya. Aku takut pada Allah. Ada orang diajak maksiat wanita yang nggak menarik sama sekali, kemudian dia bilang ini akhafullah. Ini kok ya diragukannya banget. Ini akhafullah bahwa ini la astahiki. Aku nggak tertarik pada kamu. Fadzakara, makanya Nabi menyebutkan minhum, termasuk 7 orang yang akan dinaungi Allah tadi, warajulun, dan seorang laki-laki. Da'atuhum ra'atun, yang mengajak dia seorang wanita dzatu mansibin, yang dia mempunyai posisi, mempunyai satu posisi yang terhormat, yang akhirnya dia jadi kuat posisinya, orang-orang nggak berani ngurus dia. Wa jamalin, dan juga dia ini jelita. Faqala, maka laki-laki tadi mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Inilah diantara sifat-sifatnya pimpinan-pimpinan hidayah, diantara sifatnya para anbiya, diantara sifatnya Nabi Yusuf yang telah diceritakan dalam surat Yusuf. Digoda oleh Zulaikha di tempat yang potensi untuk maksiat itu lengkapnya, sempurna, bahkan di atas sempurna. Pertama, Nabi Yusuf begitu jauh dari pengawasan orang tuanya. Orang itu kalau di bawah pengawasan orang tuanya, orang yang dia segani untuk berbuat pelanggaran mikir-mikir, gak enak lah dengan Pak Ustadz, nggak enaklah dengan kerabat. Nah, maka banyak orang tuh pengen melanggar tuh ngeluyur dulu kemana biar nggak dekat dengan orang-orang yang dia segani. Jadi Nabi Yusuf sudah jauh dari itu. Kemudian yang kedua, orang itu berani melanggar itu biasanya di tempat yang dia merasa aman, di samping jauh dari orang yang dia segani, aman. Dan ini Nabi Yusuf di tempat yang benar-benar aman. Wa ghallaqatil bab, dan Zulaikha telah menutup rapat-rapat pintu ruangan itu. Kalau aghlaqa albab, menutup pintu, tapi kalau ghallaqa, menutup rapat-rapat. Maka orang itu kalau mau melanggar biasanya nengok kanan, nengok kiri, aman enggak tempatnya? Ini aman bener nih tempatnya ini. Jauh dari pengawasan, aman bener. Terus yang menggoda
wanita yang jelita sekaligus istrinya penguasa yang paling berkuasa di Mesir waktu itu. Double-double. Nabi Yusuf mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah dari pengkhianatan ini, nggak mau saya. Ini jadi pimpinan-pimpinan hidayah itu. Nafsunya diatur oleh imannya. Bukan kebalikannya. Imannya diatur oleh sarungnya. Repot. Maka kita ini di antara maksudnya mondok itu adalah yang terpenting ridhonya Allah. Ridhonya Allah dalam agama. Agama itu nggak akan bisa ketahui tanpa belajar. Dan itu semua akan wujud menguntungkan kita kalau kita praktekkan. Insyaallah. Keburukan-keburukan yang mengganggu ketakwaan kita tinggal kita tolak 3. Kita cerai 3. Ini sudah mengganggu konsentrasi, mengganggu peningkatan mutu, mengganggu untuk jadi orang-orang yang dapat jaminan-jaminan yang telah disebutkan sebagian barusan tadi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ighfir lana salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa irhamna ya Allah, irhamna ya Rasulullah, irhamna ya Rasulullah, sallu
النبي محمد حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا